Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah atas segala limpahan nikmatnya di kesempatan pagi hari ini. Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan izinnya kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita bisa lanjutkan dengan kewajiban untuk bertalibul ilmi sebagaimana janji atau yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Maka kita hanya bisa memohon dan berdoa kepada Allah semoga waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita keluarkan, langkah kaki kita yang kita ayunkan, semoga semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga hari kiamat kelak. Kita pun memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan keteguhan hati kepada kita untuk terus bisa mengikuti jalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini dari DKM Masjid memberikan satu atau pilihan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang harga dari sebuah syukur. Tentunya materi syukur ini materi yang mungkin sangat terkenal di telinga kita, ya, bahkan sering kita akan mendengar tentang penceramah maupun orang yang menyampaikan ilmu terkait dengan materi syukur. Tapi para ulama mengingatkan kepada kita dengan perkataan
inna fil i'adah ifadah. Sesungguhnya dalam setiap pengulangan itu ada faedah-faedah baru. Makanya kita tidak perlu kemudian merasa waduh materi itu lagi. Enggak. Inna fil i'adah ifadah. Sesungguhnya di dalam setiap pengulangan itu ada faedah-faedah baru. Barakallahu fikum. Saya mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12. Allah mengatakan, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Para ulama menyebutkan bahwa Luqman ini khilaf di antara para ulama apakah dia nabi atau orang soleh biasa. Pendapat yang lebih terpilih adalah bahwa Luqman ini manusia biasa tapi diberikan ilmu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah ay al-ilmu anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya atau hanya saja ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian firman Allah yang lain dalam surat Ibrahim, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tentang perintah Allah tentang syukur ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang menjadi permasalahan untuk kita adalah apakah kita ini sudah termasuk dari hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur atas semua kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ataukah kita belum masuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Karena sesungguhnya syukur yang sesungguhnya itu berat. Karena saking beratnya, maka Nabi kita mengajarkan doa kepada kita dengan doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, bantulah hamba ya Allah. Jadi kita dalam bersyukur minta bantuan kepada Allah. Karena syukur yang sesungguhnya itu nanti ya itu berat untuk kita praktekkan ya. Maka kita memohon bantuan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, hamba memohon bantuanmu ya Allah untuk terus bisa mengingatmu. Wa syukrika, dan hamba minta bantuanmu ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan hamba memohon kepadamu ya Allah untuk kami atau hamba bisa beramal dengan amal yang terbaik. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, beliau mengatakan asyukru wa huwa mabniyun ala thalathati arkan. Ini ya, syukur yang sesungguhnya itu, kata Imam Ibnul Qayyim, harus memenuhi 3 rukun. 3 rukun kata beliau. Sebagaimana kita ketahui dalam satu ibadah itu kalau ada rukun itu hal yang harus terpenuhi. Makanya dalam sholat ada istilah rukun-rukun sholat ya. Tapi juga ada istilah syarat sahnya sholat. Bedanya apa Pak, syarat dengan rukun? Kan? Karena sama-sama wajib. Ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat. Yang apabila tertinggal salah satu dari syarat maupun rukun, maka ibadahnya itu tidak sah. Ya, tentunya di sini para ulama menjelaskan
kalau syarat itu kewajiban yang harus dilakukan dalam satu ibadah, tetapi kewajiban itu di luar dari ibadah tersebut. Seperti kalau sholat berarti mengetahui masuknya waktu sholat, itu termasuk syarat, ya. Kemudian kalau rukun, satu kewajiban yang harus ada pada ibadah tersebut, dan kewajiban itu berada dalam rangkaian ibadah itu. Seperti apa? Membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini masuk dalam kategori apa? Rukun sholat, bukan syarat sholat. Karena dia kewajiban itu berada dalam rangkaian ibadah sholat. Ya, itu rukun. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syukur yang sesungguhnya harus memenuhi 3 rukun. Ya. Yang pertama kata beliau, al-i'tirafu biha batinan, yaitu kita mengakui bahwa semua kenikmatan yang ada pada diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih, semua kenikmatan yang kecil sampai yang besar, kenikmatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya kita harus mengakuinya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan sampai kemudian ada dalam hati kita atau terbetik dalam hati kita kemudian ucapan-ucapan, wah saya diberikan harta yang banyak ini karena saya rajin menabung. Nah, saya orangnya pinter bisnis, pinter mengelola uang. Nah, atau yang sering, misalkan ada orang badannya sehat, wah sehat bugar ya, nggak cuma sehat, di atas sehat adalah bugar, gitu kan? Wah perutnya bukan cuma one pack Pak ya, 6 pack gitu kan, terus pokoknya sehat banget lah gitu. Kemudian dia mengatakan, oh saya sehat kayak gini itu karena saya menjaga makanan 4 sehat 5 sempurna. Karena saya orangnya rajin olahraga, saya orangnya rajin menjaga asupan makanan, harus pilih-pilih makanan, ya. Yang sehat-sehat yang saya makan, yang nggak sehat nggak saya makan. Ya, ini juga hati-hati. Atau misalkan banyaklah ya contoh-contoh lain yang sering orang itu menisbatkan kepada dirinya. Ada yang ganteng juga gitu. Oh saya ganteng ini memang karena rajin perawatan, rajin itu, rajin inilah. Cantik juga demikian. Nah, ikhwati fillah wa iyyakum. Kalau ada di antara kita dalam hatinya kemudian terbetik perasaan saya hartanya banyak karena rajin bekerja, saya badannya sehat karena rajin olahraga, saya orangnya ganteng cantik karena saya menjaga perawatan diri, maka hati-hati ya, perasaan seperti itu tidak ubahnya seperti perasaan yang ada di dalam hatinya Qarun. Qarun, Pak. Tahu Qarun, Pak ya? Qarun itu manusia yang paling kaya. Ya, paling kaya. Makanya Bapak, Ibu kalau sedang menggali pondasi kemudian nemu emas segepok, itu biasanya kita sering sebut apa, Pak? Wah, kita nemu harta karun. Itu artinya Qarun itu, Pak. Cuman orang Indonesia biasa kan? Ya, qaf susah lah. Ya, enak karun gitu kan, artinya bilangnya apa? Oh ini harta karun ya, karena memang hartanya Qarun luar biasa. Coba ini lihat, Allah mengatakan, mengabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 76 ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan kepada Qarun, kata Allah, dari hartanya, pokoknya hartanya itu
ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah, di mana kunci gudangnya Qarun itu berat diangkat oleh sekelompok orang. Ini baru kuncinya, Pak. Kunci-kuncinya gudangnya Qarun itu kalau dikumpulkan, kemudian diangkat oleh sekelompok orang, ya, itu mereka keberatan. Kemudian saya coba cari sekelompok itu berapa sih gitu. Kalau dalam bahasa Arab kan 3 itu juga maksudnya sudah jamak gitu kan. Juga hitungannya udah kelompok banyak gitu. Saya coba cari di beberapa kitab tafsir, ya carinya menggunakan Maktabah Syamilah, Pak ya. Jadi kan lebih mudah gitu kan. Nah, kemudian di situ didapatkan dalam tafsir Al-Baghawi, ya, dalam tafsir Al-Baghawi ada satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas menyebutkan kana yahmilu mafatihahu arba'una rajulan aqwa ma yakunu minar rijal. Jadi kuncinya Qarun itu seandainya diangkat oleh 40 orang yang terkuat-kuat di antara mereka, itu mereka akan merasa keberatan. Nah, bisa bayangin, Pak. Baru kuncinya aja kayak gitu, kira-kira hartanya kayak apa? Pokoknya banyak kalau orang Jerman mengatakan kayak gitu ya. Nggak cuma banyak, banyak gitu. Nggak terbayang oleh kita. Kuncinya saja kalau diangkat oleh 40 orang yang paling kuat-kuat di antara mereka, mereka akan keberatan. Coba bagaimana dengan hartanya? Karena harta yang begitu melimpah luar biasa, maka kemudian Qarun mengatakan apa? Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas juga ayat 78, qala, ini kata Qarun. Ya, perhatikan kata Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Hanya saja aku diberikan harta yang banyak ini karena aku orangnya pinter. Ya, karena aku orangnya pinter. Maka hari ini kalau ada orang diberikan harta yang melimpah, kemudian dia mengatakan aku diberikan harta yang banyak seperti ini, rumah mewah nggak cuma 1, mobilnya 4, mobil Eropa semua, ya, aku diberikan harta yang melimpah seperti ini karena aku orangnya pinter berbisnis, karena aku orangnya pinter mengolah duit, karena aku orangnya rajin menabung, karena aku orangnya ulet, dan seterusnya lah, ya, ulet atau ular lah nggak tahu. Maka coba apa bedanya dengan apa yang dikatakan oleh Qarun ketika Allah memberikan harta yang begitu banyak? Nggak ada bedanya, ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Orang yang diberikan harta melimpah, harta yang lebih lah ya, kalau melimpah kayaknya enggak ya. Ya misalkan hari ini ada hartanya, orang bilang apa, duitnya enggak berseri lah ya, unlimited, mau diambil berapa saja siap gitu. Hati-hati kalau sampai mengatakan, meyakini atau mengakui bahwa kenikmatan yang ada itu karena dia, karena orangnya pinter dan seterusnya, maka tidak ubahnya keyakinannya sebagaimana keyakinan Qarun, sebagaimana pengakuan Qarun dalam dirinya. Bedanya apa? Qarun hartanya betul-betul banyak, itu baru sombong. Lah orang sekarang kan enggak gitu kan, kadang hartanya baru sedikit lah, banyak, mobil aja masih kredit gitu kan, rumahnya masih tergadai, maksudnya karena apa, surat-suratnya masih di bank dan seterusnya, tapi sombongnya udah melebihi Qarun gitu kan. Loh ya, kadang ada orang model-model kayak gitu. Padahal kalau Allah berkehendak sedikit saja, ya, misalkan datangkan api tis gitu kan, satu percikan api hancur semua hartanya. Orang-orang kaya yang di Amerika itu ya, yang nggak tahu kabarnya sampai sekarang belum padam-padam itu hartanya yang melimpah-limpah itu Allah padahal satu percikan api sedikit aja udah lumat, hancur. Ya, ini yang harta, terkait dengan harta. Tidak kalah sering orang juga menyebut kesehatan badan, ini juga hati-hati.
Ya, kesehatan badan orang sering mengatakan, wah saya sehat, pokoknya karena saya rajin olahraga, karena saya, ya itu. Ya, itu juga hati-hati. Ya, tidak jauh-jauh beda dengan apa yang diyakini koron dalam dirinya. Padahal kesehatan itu banyak orang yang sehat, fitness, kemudian badannya bagus, tapi ternyata ketika Allah berkehendak dikasih sakit ya sakit juga gitu kan. Loh, orang sehat tuh Pak, saraf belakangnya sama Allah dijepit dikit aja itu udah sehatnya udah hilang gitu. Iya kan? Orang sehat bangga dengan badannya, dengan kesehatan tubuhnya, kemudian sedikit disumbat saja itu saraf yang ke otak itu ya. Itu bisa kena stroke dan seterusnya. Maka hati-hati, nisbatkanlah semua kenikmatan yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita rajin bekerja, rajin menabung, pandai berbisnis, ya, pandai memutar uang, atau kita yang pandai menjaga pola makan, kita yang sering olahraga, ya, itu hanya sebab musabab. Hukum sebab musabab, tapi hakikat dari kenikmatan yang ada pada diri kita adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita kemudian bosan mengatakan alhamdulillah saya diberikan nikmat oleh Allah berupa harta. Ucapkan nisbatan kepada Allah, ya, alhamdulillah saya masih mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan saya menjaga makanan 4 sehat 5 sempurna, dengan saya menjaga makanan dari makanan yang tidak sehat, alhamdulillah Allah masih menjaga tubuh saya untuk senantiasa sehat. Oh, ribut amat Ustaz. Ya memang kayak gitu harusnya yang kita ucapkan, yang kita yakini bahwa kita sehat, kita punya harta dan seterusnya, punya kenikmatan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah al-i'tirafu biha batinan, mengakui dalam diri hati atau dalam hati kita bahwa semua kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama, rukun yang pertama. Harus ada itu, Pak, ya. Karena ini rukun. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, at-tahaddutsu biha zahiran, ya, yaitu kita menampakkan kenikmatan itu. At-tahadduts bi ni'mah, sebagaimana Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa, Pak? Surat apa, Bu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Suratnya saya yakin Ibu hafal, Bapak hafal. Surat Ad-Duha ayat terakhir, ya. Dan terhadap kenikmatan dari Tuhanmu, dari Rabbmu, fahaddits, kata para ulama, maksud daripada fahaddits adalah asna alaih, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahadduts bi ni'mah itu kita memuji Allah dengan lisan kita. Ya, memuji Allah dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita. Ya, zahir orang bisa melihat. Makanya jangan kita bosan tadi mengatakan alhamdulillah kita memuji Allah. Ya, diberikan sehat, alhamdulillah. Diberikan harta, alhamdulillah. Ya. Diberikan apapun kenikmatan dari Allah, jangan lupa kita untuk memuji Allah, menampakkan kenikmatan itu dengan apa? Dengan ucapan lisan kita, ucapan alhamdulillah. Jangan bosan, Pak, ya, jangan bosan. Sekecil apapun kenikmatan itu. Ya, ketika ditanya, Pak, alhamdulillah mobilnya baru, Pak, ya. Alhamdulillah, Pak, dengan izin Allah saya bisa beli mobil baru. Kan enak, Pak, ya. Ditanya, Pak, alhamdulillah mobilnya baru, Pak. Iya. Saya nabung dari beda, Pak, ya. Nabung dari kecil sampai sekarang untuk beli mobil. Nah,
Hati-hati, nisbatkan semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan lupa untuk kita memuji Allah dengan lisan kita. Mudahlah dalam mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir dan ini yang berat ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, rukun yang ketiga dari rukun-rukun syukur itu adalah tasrifuha fi mardhati waliyiha wa mu'tiha. Jadi apa? Kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk hal-hal yang Allah ridhai, untuk hal-hal yang Allah sukai. Nah itu. Ya. Jadi semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan syukur sesungguhnya, maka rukun yang ketiga dari syukur kita harus apa? Kita menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita harus berpikir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika hari ini Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, maka kita harus berpikir, dengan kesehatan yang Allah berikan kepadaku, apa yang menjadikan Allah suka, Allah ridha kepadaku? Oh, Allah senang kalau kenikmatan kesehatan itu kita gunakan untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah 5 waktu. Senang, Pak. Ya. Berarti apa? Ketika Allah senang dengan hal itu, maka kita gunakan kenikmatan sehat itu untuk mendatangi apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, maka kita harus berpikir, dengan harta yang aku miliki ini, apa yang menjadikan Allah suka? Oh, Allah senang, Pak, kalau harta yang Allah berikan kepada kita itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Dahulukan yang infak wajib, Pak ya. Infak wajib itu apa? Ya, di antara infak wajib itu adalah infak kepada istri dan anak-anak. Itu yang didahulukan. Ya, infak memberikan uang belanja. Ya, infak kepada istri itu kewajiban. Kewajiban bagi laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, jadi apa, laki-laki itu dijadikan pemimpin itu dikarenakan 2 sebab. Sebab yang pertama, memang Allah dari sananya, dari penciptaannya itu Allah lebihkan sifat kepemimpinan itu di laki-laki dibandingkan perempuan. Itu memang dari sananya, maksudnya dari ciptaan Allah yang Allah lebihkan bagi laki-laki itu dalam hal kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan. Ini secara umum. Ya, secara umum. Dan yang kedua, yang menjadikan laki-laki itu sebagai seorang pemimpin disebabkan adalah wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya, keluarganya, nafkah. Maka terhadap keluarga yang ini, Pak ya, yang dermawan. Kalau bahasa Jermannya itu nyah-nyoh itu loh. Ya. Tahu, Pak ya? Orang Jawa katanya jajah wilayah gitu kan. Di mana-mana ada. Ya, dermawan tuh kalau istri mengajukan, Pak ini sepertinya ada kebutuhan mendesak. Ya udah, buat proposal. Proposal, Bu ya. Kebutuhan untuk ini, ajukan kepada suami. Wah, itu suami udah kayak pemimpin kalau gitu. Di AC sama suami, ini kayaknya kurang perlu deh. Yang ini bagus, yang ini kurang perlu. Ya, akhirnya apa? Dari total 5 juta anggaran proposal, yang di ACC cuma 4 juta. Enggak apa-apa, kita berikan. Nah, itu laki-laki, wah mantep itu, Pak ya. Laki-laki itu kayak gitu ya sebenarnya ya.
Jangan laki-laki itu nggak bisa menafkahi harta, itu ya memang agak berat Pak. Ya. Apalagi sekarang modelnya, saya nggak tahu sekarang atau orang dulu ya, semua rekening yang megang istri. Wah, itu sebenarnya kurang tepat itu ya, kurang tepat. Jadi jiwa laki-lakinya kurang. Masuk laki-laki nanti butuh bensin, mah minta uang bensin dong. Waduh, nggak enak Pak. Ya, nggak enak. Walaupun istri itu Istri itu memanage keuangan bagus gitu kan, tapi tetap nggak enak. Normalnya gitu ya. Normalnya saya nggak tahu kalau di sini karena banyak dulu orang tua saya juga gitu, pemegang bapak ibu saya itu pemegang walaupun dulu nggak ada rekening ya, tabungan utama itu ibu saya gitu kan. Jadi semua keuangan dipegang ibu saya. Tapi saya nggak mau mencontoh itu, kayak kurang karena suami jadi kurang power gitu ya, mau jajan harus minta ke istri gitu kan, nggak enak ya kan, mau beli apa minta ke istri, nggak enak. Kok malah sampai situ Bu ya. Intinya ketika kita diberikan harta, maka gunakan harta itu sesuai dengan keinginan yang Allah inginkan dari kita. Ya, tadi harta kita infakkan di jalan Allah, termasuk infak wajib yang harus kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, infak sunnah, orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ini harus kita pikirkan dari sekarang, ya, pikirkan dari sekarang. Termasuk misalkan ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, bisa bertemu dengan teman-teman gitu kan, bisa bersua dengan sahabat-sahabat, itu juga tampakkan wajah yang menyenangkan gitu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya saya katakan, sering saya sampaikan, orang yang jarang senyum itu biasanya syukurnya kurang, ya kan? Orang yang jarang senyum itu syukurnya kurang Pak. Kenapa saya katakan orang yang jarang senyum itu syukurnya kurang? Karena seolah-olah dalam hidupnya itu Allah hanya kasih dirinya itu musibah gitu kan, hanya dikasih ujian saja. Jadi kayaknya itu kayak Allah itu nggak pernah ngasih dia nikmat gitu loh. Coba ya orang, ya kan, kita kalau ketemu teman kita Pak dalam keadaan cemberut, dalam keadaan wajahnya nggak menyenangkan, dalam pikiran kita apa? Wah, kayaknya dia itu ujiannya berat ya gitu. Ya kan, ujiannya terlalu berat dia itu kayaknya, makanya wajahnya itu murung, kayak nggak ada gairah hidup gitu kan. Jadi kayaknya itu hidupnya itu hanya isinya ujian aja gitu. Tapi beda dengan orang yang suka senyum Pak ya, ketemu saudaranya senyum, gimana kabarnya Pak, alhamdulillah, orang lihat senang Pak ya. Dan orang akan melihat dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, alhamdulillah hidupnya senang, walaupun di rumah kita menangis gitu, misalkan ya, adalah melihat kondisi keluarga misalnya dan seterusnya. Tapi kalau kita ketemu teman-teman kita, ketemu saudara kita, maka tampakkan wajah yang menyenangkan, karena itu adalah satu kebaikan ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian pernah meremehkan kebaikan meskipun itu remeh di mata manusia. Jangan kalian pernah meremehkan kebaikan meskipun kebaikan itu kecil di mata manusia. Kata Nabi walau antalqa akhaka biwajhin tolikin. Meskipun itu hanya sekedar engkau bertemu saudaramu, kemudian engkau menampakkan wajah yang menyenangkan, itu udah kebaikan, itu udah sedekah Pak ya kan? Kan satu riwayat dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah ya, senyummu untuk saudaramu itu terhitung bagimu sebagai sedekah. Masya Allah, kebaikan-kebaikan itu luar biasa, membawa kebaikan untuk kita Pak ya. Senyum saja bisa bernilai sedekah. Makanya kalau ketemu teman, ketemu saudara, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita menampakkan kenikmatan itu di hadapan saudara kita tersenyum. Agar orang yang melihat kita itu merasa bahwa kita itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bukan ketika ketemu saudaranya menampakkan wajah yang murung, yang seolah-olah dalam hidupnya Allah hanya memberikan kepada dirinya ujian-ujian, cobaan-cobaan. Kayaknya Allah nggak pernah memberikan kepadanya kenikmatan.
Ya, makanya kadang senyum itu orang yang jarang senyum juga kadang agak susah untuk senyum kan. Makanya para motivator itu ada sampai memberikan apa Pak, tips ya, kaidah untuk senyum yang indah itu apa ya. Katanya tarik bibirnya ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Nggak tahu kebanyakan atau tidak ya. Jadi yang suka apa, yang sukar senyum ya, maksudnya yang susah untuk senyum gitu caranya ya, tarik ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ikhwati fillah arsyadani wa iyyakum, syarat yang ketiga ini ya harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Apapun kenikmatan itu, maka kita harus cari apa yang menjadikan Allah ridho dengan kenikmatan tersebut ya, apa yang menjadikan Allah suka dengan kenikmatan tersebut. Meskipun kenikmatan itu kecil, meskipun kenikmatan itu hanya sebuah senyuman, maka kita berikan senyuman itu kepada saudara kita dengan harapan Allah ridho kepada kita, dengan harapan Allah suka kepada kita. Karena dengan itulah kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwati fillah arsyadani wa iyyakum. Nah, inilah 3 rukun syukur yang sesungguhnya ya. Sehingga nanti ketika kita menunaikan 3 rukun ini, kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mendapatkan janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur terhadap kenikmatanku, ya kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku akan tambah kenikmatan tersebut. Atau riwayat lain mengatakan pendapat lain mengatakan bahwa la azidannakum, aku akan tambah, itu adalah tambah dalam pahala. Ya. Tambah dalam kebaikan. Allah akan berikan tambahan lebih pahala kepada kita ketika kita mampu mensyukuri atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang kecil maupun yang besar, baik itu kenikmatan yang nampak maupun yang tidak nampak ya, semuanya harus memenuhi 3 rukun ini ya. Sehingga ketika kita telah memenuhi 3 rukun ini, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Karena dalam kehidupan kita ya, tidak mungkin hidup kita itu hanya dipenuhi dengan ujian, ibtila. Itu nggak mungkin. Pasti ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, meskipun sebagian orang berbeda, ada ujiannya lebih banyak, ujian kehidupan ya, ujian kehidupan itu banyak macamnya. Ada juga yang kenikmatannya lebih banyak. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan memang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban ujian kepada seorang hamba kecuali hamba itu Allah mampukan untuk apa? Untuk menghadapi ujian tersebut. Karena sekali lagi 2 hal ini yang selalu menimpa kita. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim ada 3 sebenarnya. 1 tadi nikmat, itu yang selalu berputar kepada kita. Ya, selalu berputar kepada kita apa? Idza an'amallahu syakara. Kalau Allah memberikan nikmat, dia bersyukur. Wa idza batalahu sabara. Kalau Allah memberikan ujian, ya, dia bersabar. Ya, ibtila, ujian itu dia bersabar. Karena apa? Memang hidup itu ya ujian. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian. Jadi ternyata mati itu makhluk. Karena dalam satu riwayat dikatakan nanti di hari kiamat kematian itu nanti diserupakan dengan seekor domba. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyembelih domba itu, menyembelih kematian itu.
Sehingga ketika kematian itu nanti sudah disembelih mati, khuludun, maka Allah mengatakan selamanya hidup, ya, tidak akan ada lagi kematian. Makanya nanti orang disiksa kayak apapun nanti di hari kiamat, ya, mau dipotong-potong, mau disetrika, mau di apa, dikulitin, ya, itu nggak bisa mati. Kenapa? Matinya udah nggak ada. Itu ngerinya di situ. Kalau di dunia kan orang mendapatkan musibah seberat-beratnya ujungnya mati, ya. Tapi kalau di akhirat enggak ada mati, ya, karena kematian sudah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dimatikan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah juga menciptakan kehidupan. Hidup ini, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Nah, situ, ya. Jadi nikmat apa, kita mendapatkan kenikmatan, kita bisa bersyukur, kemudian mendapatkan ibtila, ujian, kita bersabar. Satu lagi kata Imam Al-Qayyim, wa idza adznaba, kalau dia melakukan satu dosa, istaghfara, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini apabila ada pada seseorang, maka dia akan menjadi manusia yang paling bahagia hidup di dunia ini. Ya, tiga ini Pak kata min unwanis sa'adah. Jadi tiga tanda orang bahagia itu ini. Kalau tiga ini ada pada seseorang, maka dia akan menjadi manusia paling bahagia di muka bumi ini. Siapa mereka? Satu, ya, siapa mereka yang punya tiga ini, ya. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia mampu bersyukur. Syukur dengan rukun-rukunnya, ya. Apabila dia mendapatkan ujian dari Allah, ibtila, maka dia mampu bersabar. Dan apabila dia melakukan satu dosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita, ya, berdosa, melakukan satu kesalahan. Tapi kan kata Nabi, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini ketika ada pada seseorang, maka dia akan menjadi manusia yang paling bahagia di muka bumi ini. Barakallahu fikum ikhwati fillah arsyadani wa iyyakum. Jadi ternyata syukur yang sesungguhnya itu, ya, berat dan kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang tadi kita bacakan di awal itu, Nabi mengajarkan untuk kita baca di setiap selesai dari ibadah salat kita, ya Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa bisa mengingatmu, ya Allah, dan bantulah hamba untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu, dan bantulah hamba untuk bisa beramal dengan amal terbaik yang bisa dikerjakan. Nah, minta kepada Allah. Kemudian dalam firman yang lain Allah mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya, syukur itu ternyata memang butuh bantuan dari Allah, ya. Karena orang yang tidak mendapatkan bantuan dari Allah, dia tidak akan mampu untuk bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, ya, tidak akan mampu. Makanya orang-orang terkadang hanya sekedar, mohon maaf, ya, yang sering terjadi adalah orang-orang itu hanya sekedar mampu mengucapkan atau melakukan syukur itu dengan lisannya saja. Itu pun entah itu masuk dalam hati atau tidak, kan gitu. Hanya mereka alhamdulillah, entah itu alhamdulillah masuk ke dalam hati atau tidak, ya. Saya udah alhamdulillah kok Ustaz, saya udah alhamdulillah kok Pak, sudah memuji Allah, hanya itu. Padahal ketika dia ingin bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, maka dia harus tadi memenuhi tiga rukun itu, sehingga Allah mengkategorikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ikhwati fillah arsyadani wa iyyakum. Hanya ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kuliah subuh kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kebaikan baik untuk diri saya maupun kebaikan untuk jamaah sekalian. Ada tanya jawab? Dalam surat Al-Baqarah 142 ayat
Wasbunnya asburukum wasbunni walatakun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dalam hal ini bahwa rasa syukur dan sabar itu adalah bagian daripada iman. Allah menjelaskan dalam surat yang saya bacakan. Nah, bagaimanakah kalau bersyukur itu tidak ditindaklanjuti dengan bersedekah? Karena tidak cukup hanya alhamdulillah, tapi implementasinya tidak dilakukan. Jadi yang bersabar adalah bahwa ketika disebutkan tadi ujian, menurut pandangan bahwa ujian itu hanya untuk orang-orang yang mendapatkan iman, tapi ketika bersabar adalah orang-orang yang mendapatkan musibah. Arti cobaan, lalu cobaan itu pasangan itu atau lebih lengkapnya adalah sabar. Jika itulah orang mendapat ujian itu adalah ujian untuk kenikmatan. Dan ketika bersabar adalah orang-orang yang mendapatkan cobaan. Mohon dilengkapi dengan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Pertama terkait dengan orang yang diberikan kenikmatan tapi tidak mengeluarkan infaknya, sedekahnya mungkin secara umumnya ya. Karena nikmat itu tidak sekedar berupa harta. Ya, kenikmatan itu tidak sekedar berupa harta. Nah, ketika memang yang Allah berikan kepada kita itu adalah harta, maka ya kita agar melengkapi rasa syukur kita kepada Allah, maka kita keluarkan dari harta yang kita miliki itu sesuai dengan hal-hal yang Allah sukai. Ya tadi mungkin saya contohkan pertama ya sedekah, ya yang paling kita utamakan ya infak yang wajib dulu. Sedekah yang wajib yaitu apa? Untuk keluarga kita. Ya ketika keluarga kita sudah tercukupi, ya kita berikan infak itu kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Ya, karena dalam hal kewajiban, atau ketika ada kewajiban dan ada yang anjuran, maka kita harus utamakan yang kewajiban. Jangan sampai lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ala kulli hal, ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa harta, ya maka kita infakkan. Kalau Allah berikan kenikmatan kepada kita berupa kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu juga nikmat ya. Tadi misalkan sehat, wajah yang menyenangkan ketika dipandang, nah itu kan juga nikmat, ya kan? Maka bagaimana dengan kenikmatan itu? Ya tadi misalkan diberikan wajah yang menyenangkan, ya udah. Ya, kalau ketemu suaminya, ya gunakan kenikmatan itu untuk menyenangkan suami. Suami juga demikian, ketika diberikan wajah yang menyenangkan, ya gunakan wajah itu untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya. Pokoknya kenikmatan yang kita miliki harus kita gunakan kenikmatan itu di jalur Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketetapan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikan kenikmatannya itu. Ya, ini yang pertama terkait dengan orang yang tidak memberikan kewajiban itu, dalam artian tidak melakukan rukun yang ketiga berarti Pak ya, yaitu menggunakan kenikmatan itu di jalan sesuai dengan apa yang Allah sukai, berarti syukurnya itu cacat. Ya, berarti rasa syukurnya itu belum sempurna, masih ada yang kurang. Kalau hanya dia tadi sampai hanya di lisannya saja, hanya alhamdulillah saja, tapi tidak menggunakan kenikmatan itu di jalan atau sesuai dengan hal yang Allah ridhoi, berarti syukurnya itu belum sempurna. Ya, kalau belum ya mungkin kalau dikatakan kufur ya kalau kita sampai tidak mengakui kenikmatan dari Allah, mungkin itu akan lebih sempurna kekufuran nikmatnya, ya seperti itu. Tapi kalau kita bilang dia kufur ya belum tentu Pak ya. Yang penting ketika dia masih mengakui kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya paling tidak ya tadi kita katakan syukurnya belum sempurna, seperti itu ya. Syukurnya belum sempurna. Kemudian yang kedua terkait dengan
kenikmatan selalu kaitannya dengan syukur, adapun ibtila ujian kaitannya dengan sabar. Walaupun memang sebenarnya kenikmatan itu di sebagian orang itu sebuah sebuah ujian, ya. Makanya tadi kenikmatan itu ketika tidak disyukuri dia menjadi menjadi musibah, ya. Tapi ketika kenikmatan itu mampu untuk disyukuri, maka kenikmatan itu menjadi kebaikan, gitu ya. Jadi memang secara umum juga dikatakan kenikmatan, contoh harta yang banyak itu kan ujian. Kalau kita katakan sebuah ujian, ya. Karena ujian apa? Ujian kepada seorang hamba, apakah hamba itu mampu bersyukur atau tidak? Gitu, ya. Dia bersyukur nggak sih dengan kenikmatan yang Allah berikan itu? Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mampu bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan itu, maka harta atau kenikmatan itu akan menjadi kebaikan, akan menjadi pahala, sumber kebaikan. Tapi ketika dia diberikan harta itu tidak mampu mensyukuri kenikmatan tersebut, berarti dia menjadi orang-orang yang kufur terhadap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan dengan kufur nikmat ini, inna adzabi lasyadid. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang kufur nikmat ini, ya, itu terkait erat dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya apa? Orang yang tidak mampu bersyukur kepada Allah, maka dia akan dekat dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik azab itu di dunia maupun azab itu di akhirat. Sebagaimana Qarun ketika tidak mampu bersyukur kepada Allah, dia diazab di dunia berupa apa? Dirinya dan hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Jadi dunia semua hartanya Qarun itu ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Jadi perut bumi betul-betul bagaimana Allah menggambarkan, Allah alam, ala kulli hal Allah katakan Allah tenggelamkan harta dan Qarun itu ke dalam perut bumi. Seperti itu. Itu karena apa? Azab dari Allah karena tidak bisa bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Belum lagi nanti ketika di akhirat, ya. Ketika nanti di akhirat tentunya orang-orang yang kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan, ya tentunya dia akan mendapatkan azab yang pedih, ya. Azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita berhati-hati, ya. Kita yang mendapatkan kenikmatan maka bersyukurlah, ya. Karena kenikmatan yang memang kita mensyukuri. Ketika kita syukur berarti kita terbebas dari ujian itu, kan itu, ya. Dan ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah, ujian kehidupan, ya, yang tidak menyenangkan, hal-hal yang kita enggak sukai, maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah kunci dari kebahagiaan hidup kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersabar. Dan ketika kita melakukan satu dosa, kita mampu untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Lagi satu, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya di dalam sebuah pelatihan, kemudian yang menjadi narasumber itu adalah seorang pengusaha yang dalam pelatihan itu sang pengusaha ini diminta untuk menjelaskan tahapan yang pernah dilewati sehingga dia bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Apakah hal yang dilakukan dalam pelatihan tersebut
termasuk kepada kesombongan atau ria atau kurang bersyukur kepada Allah ataukah tidak, termasuk seperti itu atau tidak. Kemudian bagaimana caranya kalau dalam pelatihan itu pengusaha itu harus menjelaskan hal seperti itu, harusnya diberikan latar belakang dulu atau sebagainya. Saya kurang tahu, saya mohon penjelasannya dan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam pelatihan biasanya kan seorang motivator atau motivator pengusaha itu memang ya di antara hal yang ditunggu oleh jamaah atau oleh peserta itu adalah bagaimana tahapan-tahapan untuk sampai menjadi pengusaha sukses. Ya itu memang tentunya itu yang dicari oleh peserta tentunya, dan itu memang harus diberikan. Insya Allah ketika seorang menerangkan, ya alhamdulillah kita ucapkan, jangan lupa untuk memuji Allah. Ya tetap misalkan kita seorang motivator pun kita ucapkan alhamdulillah. Ya Allah memudahkan saya dengan memulai usaha dengan modal sekian. Dengan izin Allah mampu dikembangkan menjadi usaha ini, kemudian dengan usaha dan kegigihan, ya, dan tentunya dengan izin Allah, nggak apa-apa, sering kita ulang nggak masalah, ya. Itu sebagai sebagai bentuk kehati-hatian kita. Jangan sampai nanti kita itu tumbuh dalam hati kita kesombongan. Walaupun tadi kesombongan itu dalam hati, Pak, ya. Kesombongan itu dalam hati, ya. Ketika ada benih-benih kesombongan, kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benih-benih itu ya akan muncul dengan sendirinya ketika orang itu misalkan punya kelebihan-kelebihan gitu loh. Makanya ketika hendak muncul benih-benih kesombongan itu ya kita beristighfar kepada Allah, dan diantara bentuk kita menghilangkan kesombongan itu adalah dengan kita menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah. Termasuk tadi usaha misalkan tahapannya seperti ini, setelah seperti ini mendapatkan modal lebih, ya, dengan izin Allah dimudahkan dalam usaha melanjutkan ini, ya, kemudian dalam tahapan ini dengan usaha yang maksimal, dengan kesungguhan dan dengan doa. Nah itu termasuk sebenarnya doa itu sendiri kita sudah berusaha menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Jadi ketika seorang motivator mengatakan demikian, maka insya Allah itu bukan termasuk dari kesombongan, bukan termasuk dari riya, tapi itu sebagai berbagi pengalaman, ya, berbagi cara, berbagi tips untuk mendapatkan atau menjadi pengusaha yang sukses di dunia maupun nanti di akhirat. Ala kulli hal tadi ketika ada mulai mungkin kesombongan, benih-benih kesombongan itu muncul, segera ya ditepis benih-benih kesombongan itu dan nisbatkan kembali semua kenikmatan yang Allah berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pertanyaan yang sering muncul itu, masa setiap ini sering kita harus Allah mudahkan, Allah kembali, kayaknya butuh Allah itu kayak bosan gitu. Nanti bukannya ini Ustaz terlalu keseringan gitu. Padahal nyebut Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan kenikmatan kepada Allah itu satu keharusan yang memang harus kita yakini dan kita terapkan dalam hati kita. Jangan sampai kemudian kehebatan yang kita miliki, usaha sukses yang kita usahakan, jangan sampai kita kemudian punya keyakinan, punya ketetapan dalam hati sebagaimana Qarun. Naudzubillah, ya. Makanya tadi untuk menghilangkan itu, maka dengan kata-kata kita nisbatkan kenikmatan itu dari Allah. Ya mungkin dengan cara tadi Pak Bu, ya, Allah alhamdulillah memudahkan. Kemudian saya usaha ini ternyata Allah juga mudahkan usaha itu. Nah, di usaha itu ada ujiannya. Ujiannya apa? Terangkan. Semua nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu kita akan terhindar dari sifat kesombongan yang memang selalu dihembuskan oleh musuh abadi kita, yaitu siapa? Yaitu syaitan. Syaitan itu aduwwun lakum. Ya, fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikan ia musuhmu gitu.
Jadi Allah sudah menerangkan kepada kita setan itu musuhmu, maka jadikan ia musuh. Nggak ada damai dengan setan gitu ya. Kalau dengan COVID kan kita dulu ada dengar istilah kita berdamai dengan COVID-19 gitu kan. Tapi untuk setan kita tidak ada istilah damai. Kita terus menjadikan setan itu sebagai musuh abadi kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi apa Bu ya? Sudah cukup Bu ya. Barakallahu fikum, cukup Bu ya? Cukup, alhamdulillah rabbil alamin. Ini mah nggak ada jamnya Pak ya? Nggak ada jam bunyinya Pak ya? Saya melihat, karena tadi saya melihat disampaikan oleh panitia sampai suruk ya Ustadz. Kemudian saya lihat di suruk itu jam 6 kurang 9 menit. Makanya tadi saya sudah dengan asumsi ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, tapi kok nggak ada bunyinya. apa jamnya yang keliru atau saya salah melihat jam gitu ya. Tapi barakallahu fikum, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita sempurnakan majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.